Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Asukama Yasmi dengan NIM 2304216. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya dengan tema pemberdayaan masyarakat petani. Untuk pendahuluannya, sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan sumber penghidupan masyarakat pedesaan. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural seperti sempitnya kepemilikan lahan, rendahnya akses terhadap modal, keterbatasan teknologi, lamanya posisi tawar petani, serta ketergantungan pada tengkulak yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Permasalahan tersebut tidak hanya mempengaruhi produktivitas pertanian, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Ketimpangan penguasaan sumber daya serta terbatasnya akses terhadap fasilitas pembangunan menyebabkan petani sulit berkembang secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat petani. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, potret struktural petani. Yang pertama ada struktur pertanian masih didominasi oleh petani kecil dengan luas lahan terbatas. Yang kedua, akses petani terhadap modal dan teknologi pertanian masih rendah. Yang ketiga, posisi tawar petani dalam pemasaran hasil pertanian masih lemah. Yang keempat, regenerasi petani menjadi tantangan karena rendahnya minat generasi muda. Dan yang terakhir, perubahan iklim dan risiko bencana meningkatkan kerentanan usaha pertanian. Yang kedua, konsep dan urgensi pemberdayaan masyarakat petani. Pemberdayaan masyarakat petani merupakan upaya meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kapasitas petani melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, akses informasi, serta kelembagaan. Maka ini penting untuk membantu petani mengatasi keterbatasan modal, teknologi, pasar, dan informasi. Pemberdayaan juga diperlukan agar petani mampu menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan persaingan pasar. Melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan, petani dapat meningkatkan kesejahteraan serta berperan lebih aktif dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, peran administrasi publik dalam pemberdayaan petani. Yang pertama, administrasi publik berperan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan petani. Yang kedua, pemerintah menjadi fasilitator melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani. Yang ketiga, administrasi publik mendorong penguatan kelembagaan petani melalui kelompok tani, rapoktan, dan koperasi. Yang keempat, pemerintah membantu petani memperoleh akses terhadap sumber daya, permodalan, dan pemasaran hasil pertanian. Yang kelima, administrasi publik berperan menciptakan tata kelola pertanian yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada petani. Yang keempat, strategi pemberdayaan yang berorientasi pada persoalan nyata. Yang pertama itu ada penguatan kelompok tani untuk meningkatkan kerjasama, akses modal, dan skala usaha petani. Yang kedua, optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam penyebaran pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perluasan akses permodalan yang lebih mudah bagi petani kecil. Yang keempat, dukungan regenerasi petani muda melalui akses lahan, pembiayaan, dan teknologi. Yang kelima, penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan petani. Yang kelima, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan petani. Yang pertama, pemerintah daerah merancang program pemberdayaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pertanian di daerah masing-masing. Yang kedua, menyediakan layanan penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani. Yang ketiga, memperluas akses petani terhadap benih, alat pertanian, irigasi, infrastruktur, dan permodalan. Yang keempat, memperkuat kelembagaan petani melalui kelompok tani, rapoktan, koperasi, dan BUMDes. Yang terakhir, mendorong akses pasar dan kemitraan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang keenam, ada tantangan dan hambatan dalam implementasi pemberdayaan petani. Meskipun berbagai kebijakan pemberdayaan telah dirancang oleh pemerintah, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pemberdayaan masyarakat petani yaitu yang pertama, kesenjangan informasi masih menjadi kendala karena banyak petani, terutama di daerah terpencil, belum memperoleh informasi yang memadai
mengenai program bantuan pelatihan maupun pembiayaan usaha tani. Yang kedua, keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pelaksanaan program pemberdayaan belum merata dan sering bergantung pada dukungan anggaran dan pemerintah pusat. Yang ketiga, keberlanjutan program masih menjadi tantangan karena sebagian program pemberdayaan sulit berjalan secara mandiri setelah bantuan pemerintah berakhir, terutama jika partisipasi petani sejak tahap perencanaan masih rendah. Untuk kesimpulannya, yakni pemberdayaan masyarakat petani merupakan strategi penting untuk mengatasi berbagai persoalan struktural pertanian, seperti keterbatasan lahan, modal, teknologi, dan akses pasar. Melalui pemberdayaan, kapasitas kemandirian dan daya saing petani dapat ditingkatkan sehingga mereka mampu berperan aktif dalam pembangunan pertanian. Keberhasilannya memerlukan dukungan administrasi publik yang efektif, peran aktif pemerintah daerah, serta sinergi berbagai pihak dalam penyediaan layanan, penguatan kelembagaan, dan akses sumber daya. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan informasi, anggaran, dan keberlanjutan program, pemberdayaan petani tetap menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sekian presentasi penyampaian hasil paper saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.